Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Nona Lisa. Ini aku mau ajarin kalian cara bikin bolu-dam khas Bengkalis, kotaku. Oke, ini bolunya enak banget, guys. Ini tuh bolu yang dilapisin sele nanas ya. Teksturnya lembut dan kayak lembab gitu. Stay tune terus. Oke, step yang pertama ini aku tunjukin dulu contoh loyangnya. Ini aku gunakan loyang segi 4 ya, ada 3 dan di sini ada penyekatnya. Ini tuh loyangnya khusus banget. Emang dibikin khusus untuk bikin bolu-dam. Oke, selanjutnya ini aku siapkan dulu coklat bubuknya. Ini coklat bubuk yang kualitas bagus ya, supaya nanti warna coklatnya itu bagus. Di sini ada sekitar 8 sendok teh. Aku kasih air dulu, air panas ya, supaya kayak teksturnya itu kayak pasta. Jadi nanti gampang saat kita menyatukan dengan adonan kuehnya. Selanjutnya aku siapkan setengah gelas susu kental manis, bebas merek apapun, kita kasih setengah ini. Selanjutnya siapkan wadah, pastikan wadahnya kering ya, tanpa air, tanpa minyak. Terus siapkan mentega, ini aku pakai merek Blue Band sebanyak 500 gram. Ataupun kalau kalian menggunakan mentega yang bungkus itu sekitar 2 bungkus setengah. Ini kita masukkan semua. Tapi nggak apa-apa, nanti kita mixer aja. Tapi pastikan gulanya benar-benar tercampur rata ya. Kemudian aku masukkan juga vanila bubuk. Di sini setengah sendok teh. Oke, lanjut kita mixer ya. Di sini aku menggunakan speed yang paling rendah. Dan nanti bertahap kita bakalan naikin speednya hingga mencapai speed yang paling tinggi. Tapi untuk pertama kita menggunakan speed yang paling rendah. Jangan langsung menggunakan speed yang paling tinggi karena nanti bisa menyebabkan bolunya itu nggak bagus. Jadi tips dari aku, kalau mau menggunakan mixer untuk bolu harus dimulai dengan speed yang paling rendah dan nanti bertahap dinaikin satu per satu. Oke, sementara itu aku mau mengingatkan kepada kalian semua, lupa dukung YouTube channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar aku bisa semangat lagi bikin kontennya. Terima kasih. Ini harus terus di mixer ya. Dan pinggirannya itu aku sisir untuk memastikan semuanya itu tidak ada yang tertinggal. Jadi semuanya itu harus rata di mixer.
Ini menggunakan speed yang paling tinggi dan udah sekitar 5 menit. Jadi 5 menit setengah kan warnanya itu udah mulai pucat dan agak sedikit mengembang seperti itu. Jadi pastikan kalian mixer dengan rata. Oke, selanjutnya aku masukin telurnya satu persatu. Di sini aku menggunakan 8 butir telur. Ini kita mix satu persatu ya, jangan sekali masuk. Kita pastikan telurnya itu menyatu dulu sama menteganya. Jadi kita masuk satu persatu lebih kurang 10 menitan. Dan kita mixer terus. Di sini mixernya aku turunkan speednya ya. Ini yang speed yang paling rendah pada saat memasukkan telur. Ini sedikit lagi sudah mulai mengembang ya. Terlihat warna adonannya itu udah mulai pucat dan mengembang. Dan nanti kalau udah benar mengembang baru kita bisa masukkan tepung dan susu yang udah kita siapkan tadi secara bergantian dan bertahap ya. Tapi pastikan dulu adonannya benar-benar mengembang agar nanti pas dimasukkan tepung tidak ambles. Jadi adonan kuenya nanti jadinya bagus. Oke, ini adonannya udah 15 menit setelah telur dimasukkan. Udah siap untuk kita masukkan tepung ya. Ini aku masukkan dulu susu cair tadi. Diselingi dengan tepung ya. Kita masukkan bertahap. Di sini aku menggunakan speed yang paling rendah karena aku mau menyampurkan adonannya ini dengan tepung dan susu cair. Jadi kita nggak menggunakan speed yang tinggi karena takutnya nanti organik. Jadi aku menggunakan speed yang paling rendah. Dan ini tepungnya kita masukkan 3 kali tahap ya. Berselang-seli dengan susu yang udah kita cairin dengan air tadi. Pastikan tepung dan susunya itu benar-benar tercampur rata. Tidak ada bahan adonan yang menggumpal. Jadi tepungnya itu udah aku ayak terlebih dahulu. Dan ini terus di mixer ya hingga rata. Jangan lama-lama di mixer, nanti takutnya adonan kuenya itu nggak bagus. Jadi nanti kalau udah rata nanti kita akan ratain dengan spatula.
Yang jelas adonan kuningnya itu lebih banyak dari coklat. Tapi kalau kalian pengen bikin lapisannya itu coklat yang lebih banyak, kalian bisa bikin adonan coklatnya yang lebih banyak ya. Ini sampai rata ya. Ini aku matikan mixernya. Oke, ini lanjut. Aku lanjut dengan mengaduk dengan menggunakan spatula ya. Kalian cuma tinggal ikutin aja step yang aku tunjuk. Ini untuk lapisan pertama, nanti pertama dan yang lapisan ketiga itu sama ya, kuningnya dulu. Terus di tengahnya nanti dikasih adonan coklat, dan yang di paling tengah itu adonan kuning lagi. Jadi diselang-selingin kuning, coklat, kuning. Sama dengan lapisan yang ketiga, nanti pas ditumpuk. Dan yang adonan yang paling tengahnya itu adonan coklatnya yang paling pinggir. Jadi jumlahnya ada 3 loyang. Di sini aku bakar menggunakan oven tangkring. Kalau kalian punya oven listrik boleh banget, itu malahan lebih gampang. Tapi karena aku nggak punya, aku pakai oven tangkring. Oke, di sini sekitar 5 menitan dimasuk oven. Ini aku cabut tengahnya ini supaya si adonan kuning coklatnya itu menyatu ya. Besi tengahnya itu aku langsung taruh aja di loyang kedua, dan aku masukin adonan coklatnya itu yang pertama. Jadi nanti bagusnya kalian menggunakan piping bag ataupun plastik segitiga supaya memudahkan untuk memasukkan di dalam cetakannya. Tapi karena aku nggak punya, ya udah pakai sendok aja. Ini aku menggunakan selai nanas ya untuk perekat di setiap lapisan kue boludamnya. Kalau kalian nggak suka selai nanas, kalian bisa ganti dengan selai yang lain, kayak selai strawberry ataupun blueberry, itu boleh banget. Ataupun kalian bisa kasih coklat, gelas coklat, ataupun susu ya. Jadi nanti susu kental manis itu kalian campur dengan tepung maizena. Kemudian kalian ini udah aku potong tuh ya. Ini kayak terlihat banyak remahan-remahan, soalnya ini masih panas. Aku udah potong karena aku nggak sabar mau lihat hasilnya. Dan ternyata ini enak banget guys, dan kalian harus coba. Ini aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini tuh enak banget, wajib kalian recook ya.